Dulu yang ngajakin film itu siapa? Saya mengajak diri sendiri. Ngelamar? Gimana sih? Mas, saya mau dong satu scene sama Rano Karno. Gue ngefans. minta aja gitu? Ngefans gue sama Rano Karno. Jadi waktu itu dia masih umur 17. Sebetulnya saya pengen jadi foto model, jadi model yang catwalk gitu. Saya sangat bangga, ya itu karena saya bukan saja pemain yang dapat 2 citra, saya kru. Saya bekerja sebagai kru itu dari, ya Allah deh. Assalamualaikum, apa kabar teman JNE se-Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah jangkauan kerja JNE di Indonesia. Bersama JNE, tenang, paket kamu tahu nyampe, selamat. Ya, ketemu lagi sama saya, Ronald Surapraja, di podcast JNE Untold Story, JNE punya cerita. Yeay! Semangat amat, Nal. Harus semangat dong membawakan acara ini. Kenapa? Seperti yang suka saya bilang, saya berbahagia menjadi pembawa acara podcast ini. Karena bisa ketemu dengan banyak orang, saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lama, teman-teman baru, orang tua saya, nambah ilmu, dapat rezeki, dibayar lagi kan? Kerja apa yang paling menyenangkan? Tahu nggak? My voice is my invoice. My passion is my paycheck. Bagus itu. Loh, ada suara. Suara siapa? Saya hari ini akan belajar mewakili teman-teman JNE semuanya ya. Saya banyak pertanyaan sama beliau. Bisa dibilang beliau ini adalah legenda karena karena dapat penghargaan dari Festival Film Indonesia. Bersama saya ada Ibu Yayang Cendur. Ini dibuka ya? Dibuka Ibu, saya sudah vaksin, jelas. saya selalu tes-tesan itu. Supaya jelas gitu ya. Ibu Yayang, aduh senang banget. Biasa aja sih. Aku temenan sama anaknya soalnya. Ya. Saya kenapa memakai baju buatan saya sendiri, Laulaka, temanya Indonesia, karena Ibu Yayang lihat gayanya, selalu pakai kebaya. Bener, selalu kan ya Bu ya? Iya selalu. Kemanapun, mau ke pasar, mau ke pesta, mau ke sama temen kayak kemanapun. Kenapa pakai kebaya terus Ibu? Pertama sih sebetulnya soal ekonomi ya. Maksudnya? Saya mau model-model gitu ya, yang saya suka nggak kebeli gitu. Nah yang kebeli, yang toko gitu kebeli nanti double sama yang lain, jadi nggak suka juga. Ada yang punya juga. Saya nggak suka. Ya udah deh, gue ciptakan sendiri aja deh. Ini yang paling aman gini kan, paling aman begini. Sarung atau batik dan kebaya, dan yang paling penting Indonesia. Ini adalah identitas Indonesia. Itu yang paling penting. Gue di luar negeri juga begini. Identitas Indonesia soalnya. Biasanya perempuan kalau pakai kebaya itu kalau ada acara nikahan, undangan. Ini mohon maaf, ke pasar pun begini. Iya. Bener. Kalau ke undangan ya tentu lebih bagus yang ya. Lebih bagus. Ada kalung-kalungnya, ada subangnya, terus itunya selendangnya juga silky atau apa gitu ya. Beda tentu saja ya, bahan yang beda. Tapi modelnya ya begini-begini aja. Kalau nggak kebaya panjang, baju kurung. Saya orang Padang kan. Oh gitu. Jadi nggak bisa menemukan ibu yang pakai baju kaos oblong? Enggak, itu blazer. Itu dulu. Nah, sejak kapan perubahannya Ibu? Gak tahu ya, kayaknya mungkin udah 20 tahun kali ya. Gaya begini tuh? Iya, itu semenjak menyadari bahwa gue nggak mungkin tuh beli-beli baju yang gue suka gitu. Mahal. Oke, ini kan pakai sarung nih. Iya. Biasanya kalau nggak sarung kain gitu. Kain batik. Itu di rumah banyak dong. Ya nggak juga, baju juga dia juga. Kalau lo lihat di mana-mana juga, ya dia pakai itu lagi, dia pakai itu lagi dia. Ya, tapi ya itu dia ya. Kenapa kalau perempuan India pakai sari begitu pede gitu ya Bu ya? Perempuan India tuh pakai kain sari baju gitu kan ya. Harusnya Indonesia dengan gaya seperti ini lebih cantik, lebih eksotik kalau kata saya Bu. Iya, dan kalau badannya bagus ya, terus kebayanya juga nempel gitu kan, cantik dan seksi. Kalau gue sayang udah nggak seksi lagi, udah badannya udah nggak jelas. Ibu seksi karena pengalamannya, gitu kan ya. Masuk ke dunia film tahun berapa Bu, jadi apa? Ingat nggak? Tahun 77. Itu filmnya Mas Arifin yang pertama, Suci Sang Primadona. Suci Sang Primadona. Saya bagian continuity.
Nyatet adegan gitu. Nyatet continuity. Belum Nyatet. adegan ya, baru continuity. Ya, jadi partnya lagi ya, lebih sempitin lagi ya. semuanya yang saya catat. Bajunya ini, propertinya ini. Dialog juga, dialog sebetulnya. Ya Soalnya kalau gitu kan zaman dubbing. Dubbing, jadi kan orang kan setiap kali take dia mungkin mengucapkannya lain. Beda, Kan, ya. Yang dapat jadi bisa, yang bisa jadi dapat gitu kan. Jadi kita kan capek. Jadi ibu kan. nongkrongin gini baik-baik gitu? Iya, jadi dia ngomong apa, gue ini coret-coret. Kan ada skenario kan, ada dialognya. Nah, gue dengar dia ngomong apa. Nah gitu, nanti kan malam-malam mesti diketik untuk urusan editing. Pada saat nanti editing dan juga ngedubbing itu. Sama dubbing, iya itu. Biar orang sampai 9 kali take juga tetap aja gue 9 kali catatan. Terus rambut yang begini ya gue tulis begini, senyumnya gue catat. Senyum simpul, senyum asal, senyum basa-basi, senyum lebar, senyum gigi, ada itu semua. Jadi bisa dibilang kalau film itu produksi selesai yang paling tahu detail ibu dong? Mestinya ya. Karena dulu kan belum ada monitor, belum digital. Dia celluloid, jadi kita nggak bisa, tadi gimana tadi ya nggak bisa, mesti berdasarkan ini gitu. Kan sekarang mah kalau habis take, lihat. Hasilnya gini ya, gini. Dulu mah nggak gitu ibu. Nggak ada. Emosi pun juga gue mesti jaga-jaga. Selain dari si aktor mesti menjaga emosinya, gue juga punya catatan. Emosinya ketawa lebar atau dia berkerudung kening atau apa gitu mesti. Di film Suci Sang Primadona dulu aktor aktrisnya siapa ibu? Selebnya waktu itu yang main tuh? Joyce Erna. Joyce Erna aktornya banyak, Soekarno M. Nur, Awaludin, Alam Surawijaya, Rano Karno. Dulu yang ngajakin film itu siapa? Saya mengajak diri sendiri. Ngelamar? Gimana sih? Saya kan anggota teater kecilnya Mas Arifin. Terus dia akan bikin film Suci Sang Primadona yaitu tentang Sri Mulat gitu. Yang dia ajak semua laki-laki yang di dalam teater kecil, semua. Terus gue pengen kan orang suka nampang ya. Masuk teater juga pengen nampang gitu kan. Jadi, Mas saya ikut dong gitu. Oh, kamu mau ikut? Mau, Mas. Oke, kamu ada peran ini gitu, ada peran party namanya tuh, yang saingan dari si Joyce itu. Terus kebaca, Mas saya mau dong satu scene sama Rano Karno, gue ngefans. Minta aja gitu? Ngefans gue sama Rano Karno, jadi waktu itu dia masih umur 17, ngefans banget. Ibu usia berapa waktu itu? 26 pada 27. Oke. Oh, Rano Karno lagi mulai naiknya waktu itu ya? Dia pertama kali main lagi setelah dewasa. Tadinya kan Sidul anak Betawi masih kecil. Nah ini pertama kali dia dewasa, dia main lagi tuh di Suci Sang Primadona, begitu. Dikasih waktu itu main juga, tapi kerja juga waktu itu. Iya. Gitu kan ya? Waktu itu ikutan di teater kecil Mas Arifin. Emang niat pengen belajar teater atau apa tuh? Pengen nampang. Sebetulnya masa cuma itu alasannya? Sebetulnya saya pengen jadi foto model, jadi model yang catwalk gitu. Tapi itu Tante Non Kawilarang, dia bilang, dia lihat kaki gue, kayaknya nggak pantas deh. Kaki gue kecil, kayak kaki meja. Lu bukan model begitu? Ya, kalau proporsional sama yang di atas, ini kan enggak, sini gede, sini kecil gitu. Kayaknya enggak aja gitu, tomboy banget gitu. Jadi dia enggak. Tapi gue pengen nampang di atas panggung. Nah, gue suka nonton kan, nonton di tim, nonton musik, teater, tari gitu kan. Oh iya, gue bisa nampang di atas panggung, begini caranya gitu kan. Pertama ikut Bali, tari Bali. Bisa ibu? Tunggu dulu, tari Bali. Itu dengan Kompiang, itunya pemimpinnya ya, Saraswati. Ada Sukma sama Guruh di situ. Berdirinya aja setengah mati, ya Allah deh gue sanggup deh. Posenya aja udah susah ini gitu. Ini begitu. Ya Allah, kepegal gue. Nggak jadi deh, gue main gamelannya aja deh sama Sukma, gue main gamelan. Tapi itu teater, teater. Itu gue ikut. Oh, cocoknya di sini ternyata. Iya, gitu kan ya, teater. Oke, dulu film Suci Sang Primadona tahun 77 main juga terus sebagai penulis pencatat continuity. Setelah itu film-film berikutnya jadi apa? Tetap. Nggak pernah jadi Astrada, pencatat terus gitu. Masa sih? Iya, karena kalau Astrada dia mesti nongol
paling depan kan. Pagi-pagi dia mesti nongol, udah mesti ngatur-ngatur gitu ya. Gue ya nggak bisa karena gue supirnya Mas Arifin kan. Gue nyupir juga, iya. Jadi gue ya sudah. Tadinya kan dia pengen gue ikut-ikutan terus. Gue pikir daripada gue kayak bini-bini yang cuma duduk aja, mendingan gue kerja kan, supaya ada dapat duit kan gitu. Jadi gue jadi pencatat adegan, yaitu pencatat continuity, pegang clapper. Yang gini? Dulu nggak gitu. Yang gitu-gitu kan kalau ada sound. Ini nggak ada sound, gini aja gitu clap gitu. Tulisnya juga pakai kapur, hapusnya pakai tisu atau pakai tangan biar cepet-cepet gitu. Gitu dulu. Clap itu papan tulis kecil kalau misalnya kita syuting tuh yang ada di layar. Scene 2, take 4 gitu ya Bu ya? Iya betul. Ngalamin dari situ. Yang cetak gitu tuh karena untuk sound. Untuk audionya, kalau nggak pakai audio. Dulu kan nggak ada sound. Dubbing. Jadi, full dubbing zaman dulu itu? Saya baru tahu nih, ilmu baru nih. Zaman dulu itu semua musik, semua pemain, dialog gitu-gitu, semua dubbing. Didub. Jadi karena itu misalnya kayak Roy Martin, dia bukan suara sendiri, dia itu suara betul Nugraha. Ya? Itu betul. Suaranya si Khairul Umam, suara Toro Margen, suara Khairul Umam, Nugraha gitu. Kalau Christine dulu suaranya Titi Kadarsi, Rosalyn siapa ada lagi lain-lain. Tapi setelah lama-lama kenapa mesti orang lain sih, sendiri dong gitu kan. Nah itu Mas Arifin itu yang memberi ide kepada Wim Umboh. Si Roy Martin walaupun cadel, Christine walaupun cempreng, biar aja gitu kan. Akhirnya mereka isi suara sendiri di sesuatu yang indah kalau nggak salah itu. Pertama kali mereka dub sendiri. Itu dubbing, maksud dubbing ya. Tapi tetap dubbing meskipun suara sendiri. Nah terus kemudian tahun berapa ya mulai pakai boom gitu. Itu mulai berapa ya? Itu tahun 85 kalau nggak salah. 85 baru mulai. Oke. Tapi Ibu pernah mendapatkan 2 Piala Citra ya. Kalau dinominasikan jauh lebih banyak. Bibir Mer tahun 9 berapa? Saya nominasi 8 kali. Nominasi 8 kali. Dan itu Piala Citra 2. Sama seperti Rina Hasyim. Rina Hasyim nggak begitu. Nominasinya 8, tapi yang dapat 2. Sama kita. Oh, sama Ibu Rina Hasyim sama. Bibir Mer tahun 90, 91. 90 ya. Kalau Cinta Tapi Beda? Tahun berapa tuh? 2003 masalah. 2003. 2013. 2013. Ya, pemeran pembantu wanita terbaik. Iya. Masih ingat mainnya sama siapa, Bu? Mainnya sama siapa? Bibir Mernya? Bibir Mer sama Bella Esperance. Itu juga saya minta sama Mas Arifin. Saya minta. Soalnya tadinya kan dia maunya Titi Puspa. Karena yang tokoh itu adalah mbak-mbak gitu, yang gimana gitu kan ya, mbak-mbak yang juga piaraan gitu kan. Titi Puspa nggak mau jadi piaraan dia. Terus kalau gitu Widawati deh, Widawati. Tapi Widawati waktu itu lagi kerja buat perusahaan Sanjaya, perusahaan furniture. Jadi dia lagi ngawain film. Terus siapa ya? Udah ya yang aja dia, gue bilang gitu. Yang mau gue bilang tuh kan. Gue mengcast diri sendiri aja. Emang suka nawarin diri sendiri aja gitu ya Ibu ya? Iya, karena gue tahu gue bisa gitu. Tapi yang lain-lain, tapi gue belum pernah peran utama, belum pernah karena gue tahu nggak cocok gue gitu. Tampang gue deso, tapi badan kekar. Jadi nggak cocok sama sekali. Oke, berarti sejak tahun 77 sampai sekarang 2021 udah seusia saya Ibu. Seusia saya itu. Jadi Ibu karir pertama di film seusia saya sekarang berarti udah 44 tahun. Yang Ibu lihat sepanjang perjalanan itu perfilman Indonesia bagaimana sih Bu sampai sekarang? Kan Ibu masih aktif sampai sekarang soalnya. Iya, karena itu berjalan dengan waktu ya. Maksudnya waktu gini. Dulu kita nggak ada memikirkan dia agama apa, nggak ada sama sekali. Waktu kita sekolah juga nggak ada. Sekarang iya, agamanya apa gitu kan. Apalagi posisinya apa, kekayaannya seberapa. Dulu nggak ada dulu. Nah, misalnya begitu misalnya. Jadi memang ada perubahan apa namanya, bukan perubahan nilai, perubahan gaya gitu. Nah dalam perfilman misalnya dulu karena banyak yang nggak boleh,
zamannya Pak Harto tuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, menceritakan apapun nggak boleh. Pokoknya misalnya kita menceritakan tentang seorang jenderal, mestinya bagus-bagus saja gitu. Jadi hanya ada dua profesi yang tidak pernah protes, seniman sama pelacur. Maksudnya gimana, Bu? Mereka nggak pernah protes kalau mereka digambarkan jelek, seniman sama pelacur. Tapi kalau seorang bankir misalnya, terus digambarkan sebagai dia punya istri 3 gitu, nggak boleh itu. Oh marah, protes gitu. Jadi dulu tuh semua banyak protes, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi para sineas mungkin, sutradara teater juga, jadi kreatif. Bagaimana menciptakan sesuatu dengan tidak menyinggung, tidak mengundang protes, tapi gimana gitu loh. Pesan nyampe tapi aman gitu ya, Bu ya. Sekarang bebas kan? Mau ceritakan tentang apapun, tentang siapapun bebas, nggak ada yang protes. Dulu ada saya dialog saya di Matahari. Saya sebagai orang yang sedeng gitu, bukan gila betul tapi sedeng gitu ya. Oh, itu yang main yang di Volvo pulang, berapa hari lu nggak pulang gitu. Itu di cut tuh. Lah kan cuma dialog itu doang. Karena waktu itu mobilnya menteri Volvo. Astaga. Hanya kena gitu lah maksudnya. Juga pernah di dalam Suci Sang Primadona, Soekarno M. Nur mencium keningnya si Joyce Erna ya, dia cium keningnya. Ya Tuhan, keningnya pun spesial gitu ya. Cium, ya Tuhan, keningnya pun spesial. Potong nggak boleh. Cuman gitu, Bu. Kita nggak boleh ngomong Tuhan dalam seks. Padahal bukan seks kan. Nah itulah. Jadi dulu tuh ini sekali kaku. Jadi lebih seneng iklim film dulu atau sekarang, Ibu sebetulnya? Sama aja. Jadi sekarang ini mungkin film-film ini nggak ada soulnya, nggak ada rohnya. Itu mungkin. Jadi nggak ada yang istilah saya, nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada yang besoknya masih ada gitu. Kalau film-film dulu besoknya masih ada. Apa yang masih ada tuh apa? Nggak tahu. Pokoknya kita kesan yang kita tonton. Kita nonton. Berbekas. Iya. Karena itu istilah saya besoknya masih ada. Gitu. Kenapa yang sekarang Ibu bilang nggak ada? Nggak tahu. Mungkin ini karena terlalu laju kali ya, terlalu lancar, terlalu apa saya nggak tahu. Pokoknya apanya terlalu lancar tuh? Syutingnya terlalu cepat kah? Bukan terlalu cepat, tapi terlalu lancar pembuatannya. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan, tapi begitulah itu. Yang Ibu rasakan begitu gitu ya? Sekarang tuh kurang ada, rohnya nggak ada gitu. Nggak tahu deh. Rohnya nggak ada. Itu lagi-lagi kena perubahan zaman. Perubahan etika, perubahan akhlak, perubahan gaya. Nggak bisa tak terelakkan. Oke. Ibu udah bekerja di dunia film sejak tahun 77, sejak dari tukang pencatat continuity gitu kan ya, sampai dapat Piala Citra dan lain sebagainya. Apakah itu yang apa ya? Kalau anakmu, Bubu itu kan bukan di depan layarnya malah. Dia sebetulnya malah jadi publicist gitu loh. Dia belajar IKJ, penyutradaraan. Oh, anakmu sampai S1. Tapi setelah itu udah bubar. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak menciptakan apa-apa. Karena malah sekarang lebih senangnya di belakang layar untuk publishing sebuah filmnya. Ibu yang ngajarin itu? Enggak lah. Gue nggak tahu bagaimana caranya juga. Kalau dari Mas Arifin, apa yang Ibu dapatkan soal film? Terutama dalam hidup ya, kejujuran itu. Seperti apa sih, Bu? Kita harus jujur. Memang namanya juga acting itu kan pura-pura ya. Tapi kita harus jujur dalam pura-pura itu. Karena kalau kita tidak jujur, kita nggak selamat. Jujur dalam berpura-pura? Iya. Jadi kita pura-pura, ada istilahnya mencari efek. Dia pura-pura sedih gitu. Tapi di sini nggak sedih. Mesti dibangun di sini. Ini mesti dibangun rasa sedih. Bagaimana membangun rasa sedih? Ingat sesuatu yang bikin sedih. Entah ada yang mengecewakan, entah tidak naik kelas, entah nenek meninggal, ada gaya-gayanya kan, lain-lain. Nenek meninggal sama nggak naik kelas, sama
sama digigit anjing kan lain Beda. sedihnya. Nah, ya, itu. Jadi kita perlu sedih yang mana? Ah, itu kita terapkan. Kita rasakan itu. Baru bisa merasakan. Baru bisa. Ah, itu. Tapi kan pura-pura kan, kita kan enggak Iya, benar. iya. Ah, itu maksudnya. Jujur itu yang berpura-pura. Berpura-pura yang jujur gitu. Iya. Ya ngerti, maksudnya acting kita tuh harus sincere, harus tulus gitu ya Bu ya. Betul. Ini kalau sama seniman zaman baheula tuh begitu tuh, dalemin dulu filosofinya, nggak hanya langsung apa ya, terlalu instan, akhirnya nggak dapet rohnya yang Bu tadi bilang itu. Sementara untuk mendapatkan roh dan kejujuran tadi prosesnya panjang kan ya Bu ya? Iya. Melatih itu gitu kan ya? Iya. Bisa dilatih sebetulnya. Bisa dilatih plus memang punya martabat gitu. Wow. Itu Ya, bisa tapi ngobrol. kita acting juga jujur, Nal. Kalau misalnya kan ada orang bilang bahwa ya teater itu berguna untuk dalam masyarakat. Kalau enggak kan ngapain sih belajar acting gitu kan? Berguna karena kita misalnya mesti ketemu Ronald, ini kan lagi di YouTube nih. Gue mesti behave myself kan. Jadi gue bukan asli gue. Asli tapi nggak asli. Iya, Nggak iya, sih? iya. Nggak asli tapi asli gitu. Nah itu tuh diajarkan oleh teater, diajarkan oleh Oh, di diri teater kita bisa belajar itu. Iya, dan diajarkan oleh kita juga. Itu martabat itu. Martabat menyatakan lu mesti begini. Lu mau cari sponsor. Baik-baik dong lu cari sponsor kan, nggak mungkin lu seenak-enaknya. Tapi bukan berarti lu munafik kan. Karena lu mau minta sesuatu, tapi baik kan. Lu nggak mau korupsi kan. Iya. Nah, Jadi dari teater kita bisa belajar mengenai hidup ya Bu ya? iya. Pasti itu ada bisa dipakai untuk itu. Oke, makanya kemarin di Festival Film Indonesia, Ibu Yayang mendapatkan penghargaan sebagai penerima Lifetime Achievement Award. Berarti Ibu sejajar sama legenda-legenda lainnya ya Bu ya? Jangan pakai kata legenda Legenda, deh. Itu Ibu. legenda kayak Nyai Roro Kidul. Itu mitos. Nggak ada yang bener, yang. Rasanya gimana Ibu diberikan penghargaan Oh, saya itu? sangat bahagia. Saya sangat bangga, yaitu karena saya bukan saja pemain yang dapat 2 citra, saya kru. Saya bekerja sebagai kru itu dari ya Allah deh. Oke, Lifetime Achievement Award kalau menurut saya layak banget didapatkan oleh Ibu Yayang Channel. Jangan dianggap saya udah tua ya, jangan. Enggak, Ibu. Biasanya udah lifetime achievement, udah begini-begini itu enggak ya. Ibu enggak ya. generasi milenial. Enggak ya. Pada zaman Enggak juga. Pada zamannya dulu Ibu. Masih asik, masih gaya, masih gaul. Oke, ada satu film yang dibintangi oleh Ibu Yayang yang akan tayang di Hari Ibu. Film ini berjudul Tentang Ibu, dengan bangga disupport oleh JNE. Ceritain dikit dong Bu soal film itu Bu. Dia akan diputar di SCTV kalau nggak salah, Oke. itu tanggal 22 Desember. Apa ya cerita tentang seorang ibu yang anaknya dia main oleh Kifa itu. Dia penasaran mau cari bapaknya karena bapaknya itu meninggalkan dia masih kecil ya. Dia pernah, saya udah pikir, aduh udah deh, nggak usah dicari lagi, kenapa sih dia udah meninggalkan kita, nggak usah lah, nggak penting gitu. Dia penasaran. Tetap nyari. Ya sudah lah, cari lagi tuh. Dia kemana-mana tuh, sampai ke Jogja, ke Kalimantan, ke Padang, ke Sorong. Saya sih di Ambon aja, saya tinggal gitu. Oh, sharingnya Ambon. Saya di cerita Ambon. Itu. Makifa Iskak ya, dibuat memang dalam rangka Hari Ibu. Pesannya apa sih Bu dari film itu Bu? Serahkan aja hidupannya anak tuh pada anaknya gitu. Serahkan hidup anaknya itu pada anaknya itu gitu. Kita nggak bisa dictate. Meskipun kita ibunya, tapi anak punya kehidupannya sendiri gitu. Iya, jadi kalau dia masih juga ngotot pengen cari bapaknya, ya oke deh gitu. Silakan. Meskipun nanti balik lagi ke ibu. Bisa iya, bisa enggak kan? Tonton aja deh. Spoiler nanti spoiler dong. Makanya. Nah, teman JNE, karena Ibu Yayang adalah seorang ibu yang bermain sebagai ibu di film tentang ibu yang akan ditayangkan di Hari Ibu. Sekarang saatnya adalah untuk Putaran Ekspres. Ibu Yayang, aku akan memutarkan putaran ini. Serem, aku deg-degan gue. Nanti ada tantangan buat Ibu. Ya kan serem gue, jadi deg-degan gue. Enggak. Sebuah tantangan tuh menyeramkan. Enggak, ini mah seru. Iyalah, namanya Tenang aja. tantangannya menyeramkan lah. enggak. Aku akan putar, nanti berhenti di apa, baru aku kasih tahu tantangannya apa ya Bu ya.
Hitam. Wah, parah nih Bu, parah Bu. Wah, gelap kan, makanya seram. Kan gue bilang seram. Boleh dibawa ularnya? Tolong. Astagfirullahalazim. Pokoknya kalau dia dekat-dekat gue gitu. Mana berani saya begitu. Oke, teman JNS, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Ibu ya. Tanpa ada ibu, nggak mungkin ada kita ya. Jadi tantangan buat Ibu Yayang adalah saya akan memperlihatkan foto seseorang, orang terkenal lah. Nanti Ibu cari ibunya yang mana kira-kira. Kan bisa kelihatan dari raut wajahnya. Oke Ibu, soal yang pertama. Lihat ini foto siapa. Ibu tahu nggak siapa perempuan cantik ini? Nana. Nana Iya, siapa? Nana Mirdad. Nana Mirdad. Berarti ibunya ya Lydia Kandou. Ya, gampang, betul. Tentu saja bukan Kiki Fatmala atau Nurul Arifin. Ibu pernah bekerja sama dengan mereka semua? Saya pernah nyutradarai Nurul. Di film apa, Bu? Tidak semua laki-laki, FTV. Tidak semua laki-laki. Jangan sedikit-sedikit nyanyi, aku kayak Nasar. Betul, Nana Mirdad. Ibundanya adalah Lydia Kandou. Soal yang kedua. Ibu tahu ini siapa? Oh, ini anaknya Sophia Latjuba. Coba lihat ibunya yang mana? Ya itu nomor A. Sophia Latjuba, Eva Celia, betul. Ada Sophia Latjuba, ada Desi Ratnasari, ada Ayu Azhari. Ibu pernah bekerja sama dengan yang mana? Sama Sophie, karena waktu itu ada sinetron di Net TV ya. Saya mertuanya dia. Dan si Desi saya pernah nyutradarai juga. FTV juga. Ibu banyakan jadi sutradara atau jadi pemain sih, Bu? Sekarang pemain. Sekarang pemain. Kenapa? Jadi lebih capek jadi sutradara emang? Oh iya, gila lo. Mikirin semua ya? Wih, orang hujan kita yang deg-degan. Kita nggak bisa syuting karena direct sound. Catering telat kita yang deg-degan. Kapan mulainya? Pemain kita yang deg-degan. Kalau lawan pemain saya, lawan yang nggak bisa, enak gue latihan terus kan. Sedap. Kalau hujan gue tidur gitu. Jadi sutradara mah kepikirin semua. Aduh, gila bener, tanggung jawabnya besar sekali. Gila. Tapi kok bisa sampai menang Piala Vidya tuh bukan perempuan biasa, Bu? Iya, itu karena itu karena Mas Arifin kali ya. Naskah yang beliau bikin ya. Skenarionya dia kan, dan pengetahuan saya tentang semua kan dari dia gitu. Itu perjuangan loh dapat itu. Samatra Harjo, Sofan Sofyan, Teguh Karya, Garin Nugroho, siapa lagi itu, Hadi Purnomo, semua di Putu Wijaya, semua ditawarin oleh Ram untuk bikin itu kan terakhir terakhirnya Mas Arifin. Semua gue teleponin, tolak dong. Ya ampun. Tolak dong. Supaya ibu yang megang. Iya, mau gue yang bikin. Sebab menurut gue hanya gue yang tahu gayanya dia. Gue yang tahu gayanya Mas Arifin, Teguh Karya pun nggak bisa. Yang tahu akan harus seperti apa tuh cuma ibu yang tahu. Gayanya yang lain-lain, Teguh Karya lebih nggak bisa pokoknya. Semua nggak bisa, pasti mesti gue. Dapet deh. Akhirnya Pak Ram ngasih gitu kan, oke. Ya dia pusing juga nih, semua pada nolak sih gitu ya. Padahal udah dikontak. Baru tahu. Akhirnya ada si Ahmad Yusuf bilang, udah Pak Ram, kasih Yayang aja, kata Pak si Ahmad Yusuf tuh. Dia pernah sama-sama di Jakarta 66 kan sama dia. Dia tahu gue pasti bisa gitu. Nanti kalau apa-apa Pak Ram saya tanggung jawab, kata si Ahmad Yusuf itu. Gitu. Dan ternyata ibu membayar kepercayaan itu dengan dapat Piala Vidya ya? Iya, karena Ram pengen Mas Arifin bikin itu, karena dia pengen juga ada hadiah yang berbobot gitu ya. Dapat deh. Oke, soal yang berikutnya Ibu. Waduh, ini kayaknya Vena Melinda ya? Lihat wajah laki-laki ini, hafalkan wajahnya Ibu. Kira-kira ibunya yang mana? Anaknya Vena Melinda kayaknya. Ya. Wajah yang... Coba mundurin lagi foto anaknya. Ini. Foto ibunya. Ini. Enggak, Tetilis bukan. Tetilis tahu anaknya yang mana kan? Ini siapa karena nggak tahu siapa. Yang ini. C siapa tuh Bu? Oh, Donna ya? Itu Donna Harun. Donna Harun ya? Atau C Maya Estianti? Oh, Maya Estianti. Kira-kira ini siapa Bu? Kalau nggak Donna ya Maya deh. Nggak tahu gue. Oke.
Kalau Mbak Tetilis tahu anaknya siapa aja kan? Tahu. Olive sama Marcella ya. Jadi Donna Harun atau Maya Estianty? Iya. Siapa? Kayaknya Donna Harun deh. Dia adalah aktor yang bernama Ricky Harun. Nah. Oke. Jadi gue diskriminatif ya melihat dia dari tabiat, dari apa ya. Bisa memprofile dari orang. Profiling ya. Backgroundnya. Soal berikutnya Ibu lihat ini wajah siapa? Masih ada? Ada tuh lagi terakhir. Buset dah. Ini lihat Bu. Mampus lu. Oh, ini si Donald. Ya mau lihat wajah saya juga boleh. Oke. Terus emaknya yang mana? Emaknya yang mana nih? Coba. Tuh, pakai jilbab sih ya. Yang paling kanan ya? Yang A, C. B atau C? C. Kan hari ibu, jadi memang pertanyaan soal ibu. Itu pakai jilbab sih. Ya iya, gimana dong? C. C. Menurut, coba lihat. Senyumnya aja lah. Senyumnya ikhlas. Coba lihat foto-foto gue lagi, coba foto-foto gue lagi. Ini. Ya, coba foto ibunya. Nah. Nggak tahu deh, C deh gue bilang. Foto ibu saya adalah foto ibu yang paling cantik. Ya iya kata anaknya. Yang mana Bu? Senyumnya yang C. Yang C. Itu, coba lihat lagi. Terakhir. Nah, nggak apa-apa. Kalau mau C sih nggak apa-apa. Ternyata B, bukan. Nggak C, B, tapi senyumnya C kok. Oke. Jawabannya yang mana ibunda saya, Ibu Yayang, adalah yang ibu nggak pilih sama sekali. Yang A. Oh ya Allah, pakai jilbab sih. udah jilbab, kacamata pula. Ya Allah, maaf ya, Bu. Iya. Bu, maaf ya Bu. Ya Itu Allah. mama saya, Ibu Ai Kartini, ya ibu saya tercinta, my kryptonite yang bisa membuat saya lemah jika mendengar kisah jelek tentang dia lagi sakit atau apa langsung lemes, tapi bisa membuat saya langsung bersemangat kalau dapat telepon atau sekedar WhatsApp menyemangati saya. Sure. Ibu bagi saya adalah segalanya. Selamat Hari Ibu buat semua perempuan Indonesia. Ya buat semua ibu, buat istri, buat anak perempuan, kamu kelak akan menjadi ibu. Jadi hari ini memang spesial. Edisinya adalah edisi Hari Ibu. Makanya tamunya juga adalah seorang yang spesial. Seorang ibu, Ibu Yayang Cenur. Terima kasih Ibu. Gue yang terima kasih dan kami atas nama Tentang Ibu berterima kasih sekali. Iya, Tentang Ibu akan tayang di SCTV ya Ibu ya? SCTV. Tanggal 22 Desember. Ada Ibu Yayang, ada Kiva Iskak. Ini sebuah film yang merupakan debut dari sutradara Reza Nangin, ya. Ada produser Melanie Subono. Dan kenapa ditayangkan di Hari Ibu? Karena judulnya tentang ibu. Sebuah film yang akan mengingatkan kepada kita mengenai hubungan antara anak dengan ibunya, ya. Ibu terima kasih mampir ke sini, ya. JNE sangat bersyukur bisa kedatangan Ibu. Buat yang nonton juga pasti dapat ilmunya dengan tayangan ini, ya. Kalau misalnya suka episode Ibu Yayang ini, tonton juga episode lainnya. Kenapa? Karena dalam setiap episode kami suka bikin soal. Nah, soalnya itu kalau dijawab dengan benar, ada hadiahnya. Ada smart TV, ada smartwatch, ada juga handphone, ya. Salam buat Bubun. Thank you. Selamat Selamat ibu kamu ya. Selamat ibu kamu. Iya, disampaikan Hormat. nanti. Yang A, ibu saya bukan yang B atau yang C. Itu saya dengan jadi anak durhaka, ya. Terima kasih teman JNE dimanapun kamu berada. Saya Ronald Surapraja pamit. Jumpa lagi di podcast JNE Untold Story berikutnya. JNE Maju Indonesia!